Nah, itu aja ini kayak gini ngecek aja nyoba spot ya. Jadi Anda sudah bisa masuk di spot juga ya. Ini ada 40 berapa tadi 45 ya. Ini sudah ini berarti sudah masuk semua ya 45 ya. Ada 45 ya sudah masuk semua. Oke. Mata kuliah apa ini teh, Sep? Si beda, Sep? Mata kuliah apa, Sep? Ekonomi publik, Pak. Ekonomi publik. Ini karena saya tanya kali ini ada mahasiswa yang saya kan di semester ini ada 3 yang ekonomi ya, publik, moneter, sama internasional. Ya, jadi mungkin ada yang sama itunya, sama ngambilnya, tapi sepertinya beda ya. Ini kan kelas B ya, kelas B ya. Mungkin di internasional juga di B ya. Jadi nah, internasional pada ngambil nggak ekonomi internasional? Ambil Bapak. Kelas B ya? Iya Pak, betul. Ya tuh kan berarti sama. Jadi saya masuk di dua ini ya, di dua mata kuliah yang pesertanya sama kelas B ya. Artinya saya nanti bisa berkolaborasi di antara 2 mata kuliah ini karena boleh sekarang ya. Jadi bukan hanya dosennya sama tapi dosennya berbeda juga boleh. Ya, jadi kita berkolaborasi. Mungkin ada beberapa topik yang saling beririsan ya, yang mirip atau sama. Kalau ekonomi ya mungkin sama, misalnya di internasional ada neraca pembayaran, di moneter ada sistem moneter internasional. Nah itu kan bisa ada bisa digabung aja 2 kelas moneter ekonomi internasional digabung gitu ya. Jadi tujuannya ya untuk berkolaborasi antar mahasiswa, kemudian untuk supaya lebih efisien ya materinya, lebih efisien waktunya Anda juga. Jadi ini meskipun 3 SKS ya, saya juga akan batasi tidak, kan kalau di offline 3 SKS itu 150 menit, 2 jam 30 menit ya. Jadi nanti kuliahnya mungkin Zoom-nya nggak 2,5 jam gitu ya, kasihan Sep ya, pulsa tuh jebol ya. Jadi mungkin paling lama antara 60 sampai 90 menit Zoom-nya gitu ya, tapi kegiatannya tetap 150 menit ya, tapi tidak Zoom terus gitu ya. Jadi 14 pertemuan misalnya Zoom terus enggak ya. Jadi pertemuan Zoom paling sejam, nanti break ke spot, udah ke spot ke mungkin Anda berdiskusi ya atau self study gitu ya, belajar sendiri. Jadi 250 menit itu tidak Zoom terus ya. Ya tujuannya ya supaya materinya bisa bervariasi. Kalau Zoom terus juga kan banyaknya ngantuk, nanti tidur Anda ya. Itu saya bicara nggak tahu didengarkan atau tidak gitu ya. Jadi ini di pandemi ini ya, sebenarnya bukan di pandemi ya. Jadi model-model pembelajaran di reguler juga di bukan masa pandemi kita bisa melakukan pembelajaran tidak konvensional ya. Maksudnya tidak hanya ceramah, tanya jawab, diskusi gitu ya, tapi kita pendekatannya itu sekarang kan ada pendekatan problem based model problem based learning gitu ya. Kemudian model project based learning, kemudian team based project ya, team based project ya. Jadi diharapkan dari nanti ya ada produk hasil dari kuliah ini ya. Jadi bukan hanya
pengetahuan pengetahuan teori atau apa kasus atau apa, tapi harus ada produknya ya. Contohnya di semester yang lalu ini kan ganjil semester yang lalu sudah pandemi juga ya. Jadi ada produk-produk produknya bisa karya tulis, misalnya makalah ya, atau artikel untuk jurnal gitu, atau draft buku atau ini karya-karya dalam bentuk multimedia ya, bisa podcast, bisa video, animasi ya. Nah itu jadi nanti di akhir kuliah ini kita ada hasilnya ya, hasil realnya. Jadi bukan hanya memahami, mengetahui, mendalami teori, tapi nanti ada hasil outputnya ya, bisa ya tadi bisa makalah atau terjemahan gitu ya, hasil terjemahan, artikel untuk jurnal gitu ya, atau tadi karya-karya multimedia ya, video, podcast atau apalah, animasi atau apa ya. Nah itu yang nanti ada ya beberapa produk yang hasil semester kemarin ya di multimedia, mungkin sudah ada di YouTube ya, karena syaratnya juga harus diupload di YouTube ya. Jadi semua nanti kalau karya individu ya bisa diupload di YouTube channel pribadi ya. Dena sudah punya channel YouTube-nya kan? Fahrul Dena punya channel YouTube? Ada Pak, karena kan Jadi nanti misalnya ada tugas, kalau tugas kelompok ya boleh saja di pribadi, atau kalau tugas pribadi bisa di-upload di YouTube ya. Jadi nanti satu mahasiswa satu channel ya. Ya, jadi nanti supaya subscribe-nya banyak ya saling like aja ya. Jadi kalau di sini ada 45, like aja gitu ya. Minimal kan ada 45 orang tuh ya. Jadi itu yang nanti ada hasilnya. Jadi bukan hanya tahu pengetahuan, teori, pembahasan kasus, ada artikel, tapi ada produk digitalnya, produk multimedianya ya. Dan itu mudah-mudahan bisa sebagai awalan ya untuk memicu Anda jadi YouTube ya, jadi YouTuber ya, nggak apa-apa, sekarang kan jadi YouTuber bisa jadi kaya ya. Dena, kalau Dapa ada ya? Dapa ada? Ada Pak. Oke, Dapa. Terus siapa? Wah, lama ini kalau saya panggil satu-satu, ini yang penting udah 45, tuh udah keluar lagi satu ya. Jadi ini ya alasannya nggak tahu sinya atau apa ya. Nah di mana tadi? Kalau ini hostnya siapa hostnya? Ada hostnya nggak? Ada Pak, Jamal Pak. Oh Jamal, hostnya Jamal ya. Ya. Nanti kalau kuliah tolong saya di co-hostkan gitu ya. Siapa? Pakai akun yang mana Pak? Soalnya Bapak ada 2 kan. Yang ini yang apa? Yang ada fotonya. Siapa? Nah, karena kan ini ini nggak tahu ya, saya ada 2. Kenapa ada 2? Karena saya itu ini yang satu di laptop. Di laptop itunya nggak jalan, speakernya nggak jalan. Jadi saya ini speakernya pakai HP gitu ya. Jadi dari dulu selalu begitu, karena ini laptopnya nggak jalan, speakernya nggak jalan. Jadi saya kuliahnya di laptop, tapi suaranya pakai HP ini ya. Nah tolong kan ketika saya share bisa gitu ya, tolong
Jadi kok hostnya aja gitu ya. Siap Pak, sudah Pak. Mana sih? Nah ini. Nah ini sebenarnya ada di spot ya. Deskripsi bisa bantu siapa ini? Inka di mana Inka? Iya, Pak. Bisa bantu tuh bacain deskripsinya Bisa, Pak. supaya tidak menghulang ya. Iya, Pak. Coba Inka suaranya bisa bantu deskripsi mata kuliah ya. Iya, Pak, baik. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mengkaji peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumber daya yang paling optimal bagi seluruh masyarakat, serta menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan keterampilan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang optimal, distribusi pendapatan yang merata, dan stabilitas perekonomian. Pembelajaran berfokus pada student active learning melalui perkuliahan luring dan daring dan pemberian tugas. Aspek penilaian pembelajaran mempertimbangkan proses dan hasil belajar. Sudah, Pak. Nah, ini deskripsi ini dibuat tahun 2016 ya. Jadi di situ kan sudah ada luring daring ya. Jadi sebenarnya ada pandemi, tidak ada pandemi, ya pembelajaran ya bisa online, bisa offline ya. Ya, kalau online-nya bisa lewat spot ya atau lewat Sepada ya. Nah, kalau Sepada ini bisa ngelink ke Sepada Indonesia dan semua bisa mengambil ya. Jadi karena ada dari UNJ, ini saya juga harus buka Sepada ya, karena Sepada itu bisa dari mana-mana ya. Kalau spot kan terbatas ya, spot itu terbatas ke yang ngontrak mata kuliah, tapi kalau Sepada itu bisa pesertanya bisa dari misalnya dari Unimed, bisa dari UNJ, bisa dari UNESA, bisa dari UM gitu ya, bisa dari mana-mana gitu ya. Cuma saya Sepadanya ini belum saya lengkapi ya. Semester kemarin paling yang dari luar itu pakai Google Classroom ya, Google Classroom. Ya, tapi sekarang saya usahakan mau pakai Sepada untuk supaya yang luar juga bisa mengakses, karena yang dari perguruan tinggi lain tidak bisa masuk spot ya. Nah, dari deskripsi ini ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ya. Jadi di mata kuliah ini sebenarnya ada prasyaratnya juga ya. Jadi prasyarat mata kuliah ini harus sudah lulus mata kuliah pengantar minimal ya. Kalau nggak teori pengantar mikro, pengantar makro. Sudah lulus semua pengantar mikro, pengantar makro. Insya Allah sudah, Pak. Sudah lulus semua ya. Teori mikro, teori makro udah lulus semua. Sudah Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke. Yang saya sorot nanti yang nilainya A ya. Yang nilainya A saya uji terus tuh, yang nilainya A bener tuh A nata mikro makro nah. Ya. Kenapa menjadi prasyarat di perguruan? Karena di dalam pembahasan, di dalam analisis ekonomi publik ini banyak menggunakan alat-alat tool-toolnya ya, alat-alat analisisnya dari pendekatan mikro gitu ya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan makro ya. Nah, di awal ini kan dalam publik itu mengkaji sebelum ini sebenarnya dulu ada mata kuliah
ini namanya mata kuliah keuangan negara dan fiskal, kebijakan fiskal. Ya. Nah sekarang hilang diganti. Nah ini sama kebijakan publik, ekonomi publik ya. Kalau keuangan negara, kebijakan fiskal itu lebih spesifik. Kalau ekonomi publik ini lebih umum ya. Dan ekonomi publik ini dulu itu sebelumnya di studi pembangunan di FISIP ya, di FISIP, di Fakultas Sosial Politik, dan di studi pembangunan ada ya ekonomi publik. Nah kalau dilihat dari kajiannya ya, ini mengkaji tentang kehidupan ekonomi masyarakat ya. Jadi tentang bagaimana peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat ya. Ya kalau lebih spesifiknya mungkin dalam kebijakan publik, atau kalau di ekonomi fiskal policy gitu ya. Jadi bagaimana peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum ya, di mikro maupun makro ya, dan mengalokasikan sumber daya yang optimal bagi seluruh masyarakat ya. Kemudian menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan mikro dan makro ya. Nah, makanya prasyaratnya juga harus paham pendekatan mikro ya. Sep bedanya mikro jeung makro naon, Sep? Pendekatan ekonomi mikro, pendekatan ekonomi makro. Bedanya yang paling kuncinya apa sih? Mikro apa, makro apa? Kalau mikro mah lebih ke individu Pak, perorangan. Kalau misalkan makro itu keseluruhan kayak nasional gitu Pak. Iya, berarti kan kalau mikro mah itunya kan harga, pasar lah harga ya. Itunya konsumen kepuasan konsumen ya, atau di makro kan kesejahteraan umum ya, kesejahteraan umum konsumen ya. Itunya harga, pendekatannya harga, pasar, pem ya. Kemudian itunya kepuasan konsumen ya. Ya, pendekatan Ordina kan itunya nanti kepuasan konsumen di berbagai pasar ya. Nah kalau makro itunya pendapatan ya, pendapatan nasional ya. Nah itu jadi nanti di sini juga ada pendekatan mikro ya, misalnya dalam barang-barang privat ya, barang-barang privat ya, atau pendekatan makro misalnya untuk barang-barang publiknya ya. Jadi ada barang privat, nanti ada barang publik gitu ya. Nah kemudian setelah mempelajari ini diharapkan Anda memiliki wawasan dan keterampilan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya. Nah ini dalam mengalokasikan sumber daya itu nanti terlihat di APBN, di budget ya, di budget di APBN. Nanti budget atau APBN sebagai politik atau kebijakan pemerintah di dalam mengalokasikan sumber daya. Ya kemudian distribusi pendapatan ya. Distribusi pendapatan yang merata, kemudian stabilitas perekonomian ya. Nah ini ya, jadi bagaimana pemerintah itu mengelola perekonomiannya ya, mendistribusikan sumber-sumber daya yang ada ya, kemudian mengatur stabilitas ya. Jadi stabilitas itu terutama di inflasi, pengangguran ya. Inflasinya stabil, rendah ya. Kemudian pengangguran tidak banyak penganggurannya sedikit, kemudian distribusi pendapatan merata. Ya. Nah, itu kan target-target makroekonomi ya. Inflasi, pertumbuhan, inflasi, pengangguran, distribusi pendapatan, kemudian
itu keseimbangan neraca pembayaran, ya. Itu kan target-target makroekonomi, ya. Jadi di publik itu lebih ke fiskal, ya. Saya nggak ini ya nggak slideshow ini karena tadi suka sulit menutupnya, ya. Sulit menutup. Coba. Jamal, lo Iya Pak. bisa di Jamal muncul itu nggak option close, stop itu nggak stop screen. Nah ini saya kalau sudah buka ini tuh suka nggak bisa nutup lagi. Ada Pak. Ada nggak? Langsung ditutup aja. Di saya itu nggak muncul itunya apa stop screen-nya itu gimana? Coba di close dulu aja ya Pak sama Jamal, nanti Bapak share screen ulang lagi Pak. Nah makanya di saya munculnya ini recording on, ya recording on. Jadi Ya. si option apa stop screen-nya nggak muncul gitu, ya. Ya. Tuh ini saya juga ini nggak bisa pindah slide, Coba ditutup dulu, Jamal. Sudah Pak. Coba. Tadi si slide-nya juga nggak bisa jalan, kenapa ya? Tuh nggak muncul, coba nggak muncul ini apa slide option. Coba Jamal ditutup lagi. Coba Jamal bisa ditutup lagi yang screen ini. Sudah Pak. Sudah. Coba. Berarti kan yang itunya harus dari host ya. Yang munculnya di stop screen-nya itu ya itu recording itu, ya. Makanya ini saya selalu kesulitan kalau sudah buka screen nggak bisa tutup itu ya. Nah, coba. Nah. Jadi nanti ini aja berarti ini si screen-nya keluar masuknya oleh host ya. Saya nggak bisa menutup bukanya gitu. Kalau buka bisa, nutupnya nggak bisa nih ya. Nah, ini ya. Jadi ini map apa sih ya? Map bisa disebut mapping apa ya? Ya, bisa disebut sebuah mapping. Iya, ada Pak. Karisma, coba Karisma bisa dijelaskan ke sistem perekonomian ya, bisa dijelaskan. Ya dari tengah dulu, dari keluar dulu, silakan dari mana saja. Karena kalau Asep menjelaskan mungkin akan beda ya. Atau Fahrudena atau siapa lagi tuh, Iren ya. Coba Karisma 10 kata saja, nggak usah banyak-banyak. Bisa kebaca Karisma? Pak. Ini miniatur perekonomian ya, sistem perekonomian ya. Ya, mungkin Kita ada di mana sekarang tuh? gimana Pak?
Di mata kuliah ekonomi publik ada di mana tuh ya? Ini kalau ini sebuah map plus sebuah gambar ya. Nah kalau itu makro persamaan dasar makro Y 9C, IG, TX, TR, ekspor impor ya. Bisa jangan terlalu banyak, 10 kata aja. Halo Harisma, ada? Karisma? Iya, ada Pak. Ya, silakan gimana? Mungkin Ditelusuri dari luar dulu, baru ke dalam. iya, kalau ekonomi publik itu adanya di kebijakan fiskal ya Pak. Oh ya, terus? Hanya segitu? Cerita semua. Asep, bisa Asep cerita ini, gambar ini Asep? Ya Pak, gimana? Haha, gimana? Kebaca nggak gambarnya? Kelihatan nggak? Iya Pak, kelihatan. Nah, gimana ceritanya gambar ini, Sep? Kan gambar itu bisa menggambarkan 1000 kata-kata ya, tapi jangan 1000 lah, 10 kata aja. Ya, kalau yang dari Asep, kalau yang dilihat Asep gitu ya Pak ya. Ya. Dilihat Asep. Jadi dari kayak misalkan gitu ya, sistem perekonomian sektor real itu kan apa ya, diatur dalam dua kebijakan gitu. Yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal. Nah, kebijakan moneter sama fiskal ini merupakan kebijakan di mana yang diterapkan pada sistem keuangan gitu ya. Nah, salah satu perwujudan dari sistem keuangan itu adanya sistem perbankan kayak gitu sih Pak yang Asep gambar. Cuman Asep belum bisa ngehubungin dari perekonomian internasionalnya itu gimana gitu ya. Jadi ini kan ada 56 mata kuliah tuh. Ya ini harus masuk di yang mata kuliah ekonominya masuk di sini semua sebenarnya ya. Iren, ada Iren? Iren? Iya, Bapak. Coba Iren, coba cerita Iren ini gimana gambar ini? Ya, yang saya lihat gitu ya Pak, di sistem perekonomian itu ada kebijakan moneter sama fiskal. Terus ada juga sistem perekonomian sektor real. Nah, ketiga ini tuh saling, pokoknya yang ada di depan saya ini saling berkaitan gitu Pak. Ya. Terus kalau misalnya ditanya ekonomi publik itu ada di mana, seperti yang Bapak bilang karena sering berkaitan dengan fiskal, mungkin di kebijakan fiskal atau tidak, saya sempat baca sedikit, mungkin kena ke sistem keuangan juga. Karena sempat baca, apa sih sering disebut ilmu keuangan negara gitu Pak. Udah sih Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini apa ya? Ini merupakan sebuah peta hutan ya, dan kita akan belajar pohon-pohonnya, rumpun-rumpunnya. Jadi ini sistem perekonomian ya secara makro ya, perekonomian makro, bukan makro lagi, ini makro dunia internasional ya, global. Nah, ini kan yang panduannya ini aja, yang ini kan rumus model makroekonomi ya, Y sama dengan C, I, G, TX, TR. Y-nya ini kan ini GDP atau GNP gitu ya, GDP. Ya, atau nanti ada pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa pertumbuhan ekonomi? Karena Y ini GDP ini kan GNP ini sebagai salah satu indikator untuk menghitung laju pertumbuhan ya. Nah, laju pertumbuhan ini di model ini kan karena ini persamaan, ini Y ini merupakan fungsi. Ya, fungsi dari apa? Fungsi dari konsumsi, investasi, G minus TX plus TR tambah ekspor minus impor ya. Nah, ini kan model ini ya
sebenarnya kan banyak faktor-faktor lain di luar ini gitu ya, di luar CIG ekspor impor, tapi kan kita di model ini disederhanakan ya. Nah makanya, jadi nanti pertumbuhan itu bisa, Y ini bisa dipengaruhi oleh konsumsi, bisa dipengaruhi oleh investasi, bisa dipengaruhi oleh G minus TXTR, atau ini fiskal plus C ya, atau ketika Anda belajar makroekonomi ada dengan three strategic variabel ya, biasanya IS ya, I lawannya S, G itu GTX ya, TR-nya biasanya nggak disebutkan ya, GTX jadi IS, GTX sama ekspor impor ya. Nah ini model model matematiknya lah ya, yang disebut model itu kan persamaan teori ekonomi atau konsep ekonomi yang dinyatakan dalam sebuah model matematik ya, atau model statistik. Nah itu yang disebut dengan model ya, persamaan matematik ini model ekonomi ya, makro ya. Nah di dalam sistem ekonomi ini yang secara sistem itu kan ada sub-subsistemnya ya, saling terkait ya. Nah, ini paling luar di dalam sistem perekonomian, paling luar kan perekonomian internasional ya. Atau kalau di model persamaan ini diwakili ekspor dan impor ya. Jadi di luar ini, di paling luar ini di dalam sistem perekonomian ini itunya ekonomi internasional ya, atau variabelnya nanti ekspor dan impor ya. Apakah lebih besar ekspor, net ekspor, atau lebih besar impor ya. Nah nanti ini kan atau nanti di ekspor impor itu bisa lihat dari neraca pembayaran ya, itu nanti di internasional ya. Nah ekonomi internasional, jadi ekonomi internasional ada di sini nih, di paling luar ini ya, ekspor impor. Dan ini nanti bisa lihat di neraca pembayaran dan di posisi investasi ya, di posisi di neraca posisi investasi ya, di neraca pembayaran atau di posisi investasi Indonesia ini bisa dilihat dari ekspor impor ya, itu di ekonomi internasional ya. Nah kemudian ada GTX-TR ya. Nah ini GTX-TR di dalam di dalam perekonomian ada perekonomian domestik ya. Nah ini sistem ekonomi domestik ya. Sistem ekonomi domestik itu terdiri dari sektor real ya. Sektor real itu ya sektor perdagangan lah, dunia usaha perdagangan ya, real barang jasa gitu ya, atau pengangguran gitu ya, barang jasa sektor real itu ya. Kemudian ada sektor moneter ya. Nah ini yang ketika belajar ekonomi moneter, nah ini di sini. Jadi ini ekonomi moneter. Nah ini publik di fiskal ya. Jadi publik itu tadi bagaimana peran pemerintah di dalam mencapai ini kesejahteraan ya, pendapatan, pertumbuhan, pendapatan per kapita. Jadi bagaimana mengatur GTX ya. Atau GTX itu kan ini fiskal policy ya. Fiskal policy itu ya di publik ya. Tadi ada alokasi, ada distribusi, ada stabilisasi. Nah ini ya, jadi bagaimana mengalokasikan, bagaimana mendistribusikan, bagaimana menstabilkan. Nah ini lewat fiskal policy ya. Nah ini di ekonomi publik ya. Jadi kalau di internasional tadi ekspor impor di luar, nah di dalam ini domestik ya. Domestik itu ada 3, ada real, moneter, fiskal ya. Nah ini di sini nanti barang dan jasa ada. Nah ini saling terkait ya. Jadi perekonomian internasional terkait dengan domestik, terkait dengan real, sektor real domestik, terkait dengan moneter domestik, terkait dengan fiskal domestik ya. Dan nanti moneter juga ada moneter internasional, ada moneter di domestik ya. Kalau moneter di domestik kan ini jumlah uang beredar ya. Jumlah bagaimana permintaan dan penawaran uang ya. Nah di dalam perekonomian domestik ini ada yang disebut dengan sistem keuangan
Ya, ada sistem keuangan. Ini saling terkait nantinya real, fiskal, moneter. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah di dalam kebijakan fiskal ini nanti beririsan dengan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Ya. Jadi pemerintah melakukan kebijakan fiskal, bank sentral melakukan kebijakan moneter. Nah di sini di sektor real, nah ini di sektor real nanti kebijakan-kebijakan pemerintah juga, ya. Kebijakan kalau di ini kebijakan di moneter, bank sentral kebijakan moneter di bidang keuangan, ya. Nah kalau ini fiskal ya GTX ya, bagaimana mengatur pengeluaran, bagaimana mengatur penerimaan, terutama pajak. Nah kemudian bagaimana ini kebijakan di sektor real juga ya, kebijakan produksi, kebijakan pasar gitu, pasar produksi ya, ini terkait dengan sektor kebijakan investasi, pengangguran, penanggulangan pengangguran, ini sektor real ya. Nah di dalam perekonomian domestik, nah di sini ada sistem keuangan, di dalamnya ada sistem keuangan ya. Ada yang tahu apa itu sistem keuangan? Ada yang tahu apa sistem keuangan? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak apa sistem keuangan? Jadi ada sistem luar ya, ekonomi internasional, kemudian ada sistem domestik ya, fiskal, moneter, kemudian di dalamnya ada sistem keuangan, kemudian di dalamnya ada sistem perbankan ya. Jadi sistem perbankan ini merupakan jantungnya perekonomian ya, sistem bank perbankan ya. Jadi makanya ketika terjadi krisis yang menyangkut sektor moneter, terutama adanya kebangkrutan atau ras dari bank, nah ini akan berdampak ke dalam sistem keuangan. Sistem keuangan akan berdampak ke sistem ekonomi domestik, dan domestik juga akan berpengaruh ke internasional ya, atau internasional berpengaruh ke domestik ya. Nah ini saling terkait ya. Jadi kalau sistem keuangan itu merupakan kumpulan dari ada instrumen-instrumen, ada peraturan-peraturan ya, kemudian ada mekanisme pasar ya. Nah termasuk pasar uang, pasar modal itu ada di dalam sistem keuangan ya. Jadi ada pasarnya, kemudian bagaimana harga dari instrumen-instrumen keuangan itu ditentukan ya. Misalnya di pasar modal bagaimana harga saham, obligasi ditentukan. Di pasar uang itu harganya bunga ya. Jadi sistem keuangan itu merupakan sekumpulan aturan, sekumpulan institusi ya. Institusinya ada pasar uang antar bank, ada pasar modal ya. Nah kemudian di situ ada mekanisme bagaimana harga-harga instrumen-instrumen itu ditentukan ya. Di mana? Di pasar ya. Di pasar modal itu jualannya kan saham, obligasi. Harganya harga apa? Harga saham, harga obligasi. Kalau di pasar uang yang menjadi harganya itu apa? Bunga ya, bunga di pasar uang ya, pasar uang antar bank umum ya. Nah kemudian di dalam sistem keuangannya ada sistem bank ya. Jadi bank ini merupakan institusi ya. Jadi di dalam sistem keuangan dari institusi-institusi ya, ada pasar modal, pasar uang, ada perbankan ya. Nah banknya sendiri, nah itu berarti lembaga yang paling
kecil ya, yang paling kecil tapi sangat dominan ya, sangat penting ya, karena kalau sistem perbankannya terganggu itu bisa berdampak ke sistem keuangannya, bisa berdampak ke sistem ekonomi domestik ya, termasuk ke internasional ya. Jadi kalau kalau kita sih mungkin nggak berpengaruh, tapi kalau di negara misalnya Amerika sistem perbankannya atau sistem keuangan terganggu, itu akan mengganggu sistem domestik Amerika dan akan mempengaruhi sistem ekonomi internasional gitu ya, kalau negara-negara besar. Ya, tapi kalau Indonesia mungkin ya pengaruhnya hanya untuk Indonesia aja gitu ya. Nah, ini gambaran internasional dan kita ada di fiskal ya. Jadi nanti kalau belajar internasional ya di yang paling luar itu ya, terkait dengan ekspor impor ya. Nah, di sini nanti ekspor impor bukan hanya barang dan jasa, tapi juga terkait dengan sistem pembayarannya ya, tadi neraca pembayaran, termasuk dengan investasi pembiayaan ya. Jadi ekonomi internasional itu bukan hanya perdagangan, tapi juga sistem pembayarannya, kemudian pembiayaan. Nah, sekarang di ekonomi domestik ya, ekonomi domestik di publik atau di fiskal. Gambaran ini ya, gambaran tentang mata kuliah tadi, deskripsi. Nah, ini mungkin pertemuan ke nggak tahu ke 1, 2 atau 3 ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan bicara tentang bagaimana sih ruang lingkup dari ekonomi publik, kemudian apa itu, karena dari munculnya peran pemerintah ya. Munculnya peran pemerintah dalam perekonomian itu kan berdasar basisnya itu kegagalan pasar ya. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa pemerintah harus campur tangan ya. Tapi pada akhirnya juga peran pemerintah yang semakin kuat juga tidak menyebabkan perekonomian juga tidak efisien ya. Kemudian ada barang publik, barang privat, kemudian ada eksternalitas ya. Nah, ini konsep-konsep yang inti di dalam publik ya, di dalam ekonomi publik ya. Nah, apa sih public economic ya, ekonomi publik itu? Siapa tadi yang belum kepanggil siapa ya? Yang belum kepanggil tadi siapa? Ini tadi yang belum kepanggil. Inka udah. Hairia masih di Sumatera, di Medan? Iya Pak, masih di sini Pak. Wah, selamat. Nggak pernah ke Bandung Belum lagi? pernah Pak. Belum pernah. Ya, nikmati di rumah ya. Nggak usah ke Bandung. Berarti bisa makan, bisa bersama keluarga, biaya kos nggak keluar ya. Coba apa itu ekonomi publik itu? Ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari atau menganalisis peranan negara atau pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, ini ya, jadi
ini sebenarnya merupakan rumpun dari ilmu ekonomi ya. Jadi rumpun ilmu ekonomi kan udah banyak ya, moneter, fiskal, publik, ekonometri, wah kemana udah internasional banyak ya. Salah satunya rumpunnya di publik ya. Apa yang membedakan yang membedakan dengan ekonomi-ekonomi lain gitu ya. Jadi kekhasannya ya, keunikannya di publik ini mempelajari tentang peran negara, peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat ya. Jadi bagaimana? Nah, peran negara ini kan fungsi pemerintah itu tadi ya. Jadi ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, kemudian fungsi stabilisasi ya. Nah, alokasi itu nanti bisa dilihat di ini ya, di realnya itu di APBN ya, di alokasi APBN ya. Itu bisa alokasi ada DAU, DAK ya, dan alokasi umum, dan alokasi khusus, kemudian berapa untuk sektor pendidikan misalnya ya, berapa untuk sektor pertahanan, itu alokasi ya. Jadi pemerintah punya uang banyak, tapi bagaimana mengalokasikan dana-dana yang ada supaya efisien ya. Maksudnya efisien itu bagaimana supaya tidak terjadi pemborosan ya. Jadi pemborosan itu ya dikeluarkan tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah, itu jadi alokasi, bagaimana mengalokasikan supaya efisien, supaya optimal ya. Kemudian bagaimana, nah setelah pertumbuhan itu kan masalahnya distribusi ya. Jadi setelah pertumbuhan itu masalahnya distribusi, bagaimana mendistribusikan sumber-sumber daya itu ke masyarakat ya. Ya supaya tidak terjadi ketimpangan ya. Jadi selama ini kan di era-era 90-an itu pertumbuhan tinggi gitu ya, tapi ternyata pertumbuhan yang tinggi itu tidak mengurangi kemiskinan misalnya ya. Jadi justru gap antara kelompok pendapatan tinggi dengan rendah itu semakin jauh gitu ya. Tidak yang menengah naik ke atas, yang tengah naik ke atas, yang bawah naik ke tengah gitu ya. Justru yang semakin kuat yang di atas ya. Jadi ekonomi Indonesia itu hanya dikuasai oleh segelintir 10 atau 200 orang gitu ya. 260 juta, 270 juta dikuasai oleh hanya 100 orang yang menguasai aset yang banyak. Nah, itu nanti fungsi distribusi ya. Nah, fungsi distribusi itu salah satu lewat pajak ya, fiskal, lewat pajak dengan pajak progresif misalnya ya. Nah, kemudian ada stabilisasi ya. Nah, kalau stabilisasi itu mengatur ya pertumbuhan ya. Kenapa pertumbuhan? Karena pertumbuhan itu kan nanti terkait juga dengan pengangguran ya. Jadi bagaimana mengatur pertumbuhan supaya naik. Sebenarnya pertumbuhan kita stagnan ya. Jadi setelah ada pandemi itu turun, tapi sebenarnya dari tahun 2014, 15 sampai 2020 sebelum ada pandemi itu pertumbuhan ekonomi kita itu stagnan di 5,0 sekian gitu ya, tidak pernah sampai 5,56, enggak. 5 jalan di tempat, stagnan. 501, 502. Ya, tidak pernah 5,4 atau 5,5 ya. Ya. Nah, itu terkait dengan stabilitas ya, dengan pertumbuhan, kemudian terkait dengan inflasi ya, inflasi ya. Stabilisasi itu kan terkait dengan pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kemudian bagaimana mengatur keseimbangan neraca pembayaran ya. Jadi pertumbuhan kita stagnan. Kalau pertumbuhan stagnan itu hubungannya dengan pengangguran ya, dengan penyerapan tenaga kerja ya. Jadi kalau jangan tanya, kalau tidak ada pertumbuhan, jangan tanya bisa menyerap tenaga kerja atau bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Nggak mungkin lah kalau pertumbuhannya stagnan kok bisa membuka lapangan pekerjaan ya. Yang jelas
banyaknya tenaga kerja asing TKA yang masuk ya, bukan kita membuka lapangan kerja untuk orang-orang Indonesia, tapi malah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, kemudian karena pertumbuhannya juga tidak naik, stagnan, kemudian dampak penganggurannya juga naik, pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi kalau pertumbuhan naik itu bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran gitu ya. Nah, kemudian dampak dari pertumbuhan juga ke keseimbangan neraca pembayaran ya. Dan neraca pembayaran kita juga defisit terus ya. Nah, akibat defisit terus itu bisa mengurangi devisa ya, dan menekan rupiah ya. Jadi rupiah semakin lemah. Jadi kenapa rupiah semakin lemah ya, karena neraca pembayarannya juga defisit terus ya. Nah, itu selintas secara makro. Jadi bagaimana sih peran pemerintah ini untuk meningkatkan pertumbuhan ya. Pertumbuhan itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya, untuk meningkatkan pendapatan per kapita sehingga distribusinya merata, kemudian keseimbangan neraca pembayaran minimum surplus. Kalau surplus itu devisa naik, rupiah kuat gitu ya. Nah, selama ini kan seperti kuat ya, rupiah seperti kuat ya, cuma itu sebenarnya juga didorong oleh utang ya. Jadi bagaimana kalau tidak di backup, disuntik oleh utang ya, mungkin nggak tahu rupiah udah berapa gitu ya. Jadi salah satunya juga ditutup oleh utang ya. Nah, kemudian publik ini kan peran pemerintah ya. Nah, di makro kan ada, di makro itu ada dua madhab besar ya, madhab klasik sama Keynes ya. Nah, Keynes nanti dikembangkan setelah Keynes, kemudian ada post Keynesian, kemudian new klasik ya, new klasik. Balik lagi ke ekonomi klasik ya. Nah, di klasik itu kan sangat klasik itu sangat mengagungkan pasar ya. Jadi perekonomian akan efisien kalau pasar persaingan sempurna ya. Pasarnya pasar persaingan sempurna. Nah, itu tapi di tahun berapa sih, 1929 ya, terjadi depresi besar. Nah, itu yang salah satunya disebabkan oleh pasar yang tidak bisa mengatur ya. Jadi menurut klasik itu kan semua ekonomi itu diatur oleh pasar ya. Tapi ketika depresi 1929 ternyata pasar tidak bisa mengatur perekonomian ya. Sehingga tahun 30 muncul Keynes ya, dengan konsep harus ada peran pemerintah ya, baik di dalam alokasi, di dalam distribusi, dalam stabilitas. Itu tidak semua bisa diserahkan semuanya ke sektor swasta. Jadi ada peran pemerintah ya. Jadi kalau menurut klasik kan yang tidak efisien itu diurus oleh negara ya. Pertahanan keamanan, kesejahteraan sosial, yang gitu-gitu itu diurus oleh negara ya. Kalau pasar itu privat ya, diatur oleh sektor swasta. Jadi tidak boleh ada campur tangan pemerintah ya. Itu klasik ya, tapi ternyata tidak bisa mengendalikan perekonomian sehingga harus ada peran pemerintah. Masuk Keynes ya, konsep Keynes dengan peran pemerintah lewat fiscal policy ya. Nah, kemudian salah satu kegagalan pasar juga selain tadi, nah ternyata kan di dalam keadaan yang sebenarnya, di dunia yang sebenarnya kan sebenarnya ada pasar yang tidak sempurna
Ya, ada monopoli, ada oligopoli, ada duopoli, dan bentuk-bentuk pasar lain. Ya, nah itu yang salah satu yang menyebabkan kenapa pasar gagal. Ya, nah kemudian ada barang privat, ada barang publik ya. Jadi dalam perekonomian bukan hanya barang privat, tapi juga ada barang publik ya, public good ya. Nah kemudian yang lainnya ada eksternalitas ya, eksternalitas ya. Nah itu yang gambaran secara umumnya ya. Nah ini ya, jadi kenapa pasar gagal ya, ya tadi ternyata ada ketidaksempurnaan pasar. Ada pasar yang dalam konsep klasik kan pasar diasumsikan pasarnya pasar persaingan sempurna. Tetapi di dalam kenyataannya kan ada pasar-pasar lain ya. Ada pasar yang tidak sempurna. Ada perfect market, ada imperfect market, ada pasar yang monopoli. Ada pasar yang duopoli, oligopoli ya. Ada monopsoni ya. Nah itu yang kemudian ada barang publik, kemudian ada eksternalitas. Pasar tidak lengkap. Nah kegagalan informasi. Nah ternyata kan tahun 30 Keynes muncul, kemudian bagaimana peran pemerintah. Ya ternyata peran pemerintah juga tidak menjadi solusi ya. Jadi 30 peran pemerintah semakin kuat, 50 setelah 40-an setelah Perang Dunia Kedua itu peran pemerintah makin kuat. Tahun 70-an itu sudah ada ini ya di pemerintah, karena semakin kuatnya pemerintah berarti kan banyak regulasi ya. Jadi kalau peran pemerintah itu banyak regulasi, banyak birokrasi ya. Nah ini yang menyebabkan perekonomian tidak efisien ya. Jadi banyaknya birokrasi, banyaknya regulasi itu menyebabkan pasar tidak efisien ya, atau dikenal dengan EBIT ya, ekonomi biaya tinggi ya. Nah itu karena kuatnya birokrasi, kuatnya regulasi ya. Sehingga pasar banyak terdistorsi ya, terganggu ya, karena salah satunya biaya produksi jadi tinggi ya, biaya perizinan, biaya pengurusan surat, kalau mau ekspor aja misalnya harus melalui ekonomi tidak efisien ya. Jadi di publik ini sebenarnya ada dua ini ya, antara pasar dengan pemerintah ya. Coba bisa di close itu, Jamal bisa di close sudah di close Jamal? Sudah Pak, sudah di close. Sudah. Coba kenapa ini saya nggak bisa tutup lagi? Bentar ya.
ini kalau sudah buka screen jadi error ya. Ini kenapa ya? Atau saya harus keluar dulu, ini harus. Mohon maaf Screen Bapak. itu jadi nggak bisa buka lagi. Ya gimana? Oh, ini kan peserta di Zoom-nya itu semakin banyak. Ini apakah ini peserta yang MBKF? Ya. Ya itu mungkin ya. Yang dari UNJ ya. Kayaknya sudah masuk ya. Oh iya Bapak. Nah, coba. Atau karena ini kok ini saya jadi error gini ya. Gimana? Nanti ini gimana? Mungkin Pak boleh dicoba kalau misalkan masih error bisa live Zoom dulu. Biasanya gitu nanti harus join lagi. Oh iya iya makanya ini saya kayaknya harus yang screen itu saya harus keluar dulu ya. Iya Pak. Oke, coba ya. Saya minta waktu ini untuk keluar dulu ya. Halo, selamat datang peserta mata kuliah publik dari UNJ sudah masuk. Bisa dikenali jamaah dari UNJ? Nggak ada itunya ya, ada Septiani Johan ini dari mana? Halo Pak, saya dari UNJ. Oke. Ada berapa orang ini dari UNJ udah masuk? Halo, ada Sepertinya koordinator. belum join semua, Pak. Suaranya terputus-putus ini. Maaf Bapak, sepertinya join semua karena baru dikirim. Oh, belum semua ya. Ada berapa orang dari UNJ? Bapak izin menjawab, Pak. Ada koordinatornya dari UNJ siapa? Ini Peria Opa kayaknya dari UNJ ya. Peria Opa. Tes. Iya, Pak. Ya, ini Peria Opa. Ada berapa orang Peria Opa dari UNJ yang sudah login di sini, sudah masuk di Zoom? Kalau secara keseluruhan total ada 32, Pak. Tapi untuk yang join di sini masih belum tahu, Pak, ada berapanya. Karena baru dikasih juga linknya dari Ibu Niken. Oh, ya. Oke, selamat datang. Ini dari UNJ ya. Ini baru ada baru pembukaan mata kuliah pembukaan di pertemuan pertama ya. Kita akan coba menjelaskan ruang lingkup mata kuliah ini, kemudian nanti bagaimana metode pendekatan pembelajarannya.
ini bersilaturahmi dengan mahasiswa di luar UPI ya. Nah nanti dari UNJ itu ya UNJ supaya kalau yang dari UPI saya sudah kan hampir 70% sih hampir kenal sih nama-namanya ya, meskipun udah 3 semester ini belum ketemu lagi nih dengan 2019 ya. Jadi yang dari UNJ nanti depan itu Salsabila siapa ini? Ada UNJ tuh. Salsabila lo, Salsabila. Iya Pak, hadir. Dari mana Salsabila? UNJ di Jakartanya di mana? Saya bukan dari Jakarta Pak, saya tinggalnya di Depok. Deket UI atau ya? Iya. Atau sering ke situ, sering ke UI. Kebetulan UI juga dekat rumah saya Pak. Jadi Wah, itu bisa ke itu. Itunya buka udah buka belum ya perpusnya? Untuk perpusnya Pak. Saya itu suka ke situ ke perpus UI ya. Terima kasih Salsabila. Kemudian ini ada Selvia Febri. Iya. Hadir. Hadir Selvia Febri di mana Selvia? Selvia di mana? Iya Pak, saya di Jakarta Pusat. Oh, di mana? Di Kemayoran. Oh, Kemayoran. Ini dari UPI juga ada yang dari Jakarta enggak? Ada Pak. Dari UPI ada yang dari Jakarta? Siapa? Febrianti. Tuh, dari UPI juga ada yang dari Jakarta, tadi ada dari Medan ya. Nanti Mama Sidik suruh masuk Ajum ya. Sekali-kali gitu dia suruh memvideo Boston University gitu ya. Aja supaya jadi kelas internasional gitu ya. Oke, terima kasih. Ini UNJ udah masuk berapa orang tuh? Ada tadi dari UPI kan 45 ya. Ini mungkin sudah ada 18 orangan ya, 20. Oke, terima kasih. Tolong deh. Nah, ini yang dari UNJ nanti sebenarnya bisa sepada, tapi sepada agak lambat juga ya. Saya menyediakannya gitu. Biasanya yang lebih cepat paling pakai Google Classroom ya. Yang paling cepat untuk menampung tugas ya. Untuk men-share materi atau menampung tugas nanti supaya cepat sih mungkin di Google Classroom ya. Oke. Dari UNJ ada ininya nggak, ada apa sih pimpinannya, koordinatornya, ketuanya siapa ada? Gimana nanti ini aja Nah, Ai nanti selain Ai yang ada yang ngebantu siapa? Untuk di WA, admin WA. Jadi nanti yang dari UNJ juga masuk di grup WA, dimasukkan di grup WA ya. Iya, Pak. Coba ketua ininya ada koordinatornya nggak? Ada ketuanya nggak dari UNJ? Siapa gitu yang nanti mengkoordinir teman-temannya gitu untuk masuk? Siapa? Dari UNJ siapa yang bisa mewakili salah seorang yang bisa mewakili teman-temannya. Jadi nanti minta nomor ininya, nomor HP-nya ya, nomor teleponnya, kirim satu orang.
Dan nanti dikoordinir yang dari UNJ mengirimkan nomor-nomor HP-nya sehingga bisa masuk di WA group ya. WA group ya. Iya Bapak, boleh saya. Siapa? Gusti. Gusti, mana Gusti teh? Ini Bapak. Gusti apa? Prasetyo. Nah, Gusti dari mana Gusti? Saya dari Bekasi, Bapak. Oh, Bekasi di komplek. Di mana? Di Bekasi Timur. Iya, itu keluar tol timur, Iya, Bekasi keluar tol Timur. timur, belok kanan, lurus terus. Oh, kanan ya. Gusti orang Bali ya? Kebetulan orang ini sih Bekasi Kalau nggak Bali asli, Pak. Lampung ya? Bekasi asli Pak saya, cuman namanya Bali biar keren aja Pak. Oh bukan Bali, bukan dari Bali, bukan keturunan Bali. Oh, Sunda. Kalau keturunan Jawa dan Sunda. Oh, tapi namanya Gusti ya. Biar kan keren. di Jawa sama Sunda ada Gusti-Gusti juga Pak kalau nggak salah. Oke, nanti minta nomor ininya, nomor teleponnya ya. Ke ini ke siapa? Ke Ai atau ke siapa? Ngirim. Ai ada nomor teleponnya, kirim ke Gusti nomor teleponnya. Jadi di chat aja, di chat, tulis nomor teleponnya Ai. Nanti Gusti kan bisa mencatat nomornya Ai gitu ya. Nah, nanti Gusti mengkoordinir nomor HP yang dari UNJ. Nah, nanti kirim ke Ai. Nanti Ai akan meng-add nama-nama di WA group gitu. Ya. Sudah ada? Ai udah ngirim nomor HP-nya? Di chat nanti oleh Gusti dicatat ya. Nah, kemudian Gusti nanti mencatat nomor-nomor HP yang dari UNJ. Nah, nanti oleh Ai dikirim ke Ai meng-add di grup WA ya. Oke gitu Gusti ya. Terima kasih Gusti. Iya Bapak. Iya. Ekonomi ini semester berapa Gusti sekarang? Saya dan teman-teman semester 5 Pak. Oh 5 ya, sama berarti di sini juga semester 5. Kemudian yang ikut ke sini berapa orang yang ikut ke UPI? Totalnya 32. 32. Masuk kelas ini atau dibagi 2 kelas? Kalau itu kurang tahu sih Pak, tapi kayaknya kelas ini semua karena Bu Niken ngirimnya ke kita semua yang 32 orang itu. Oke, terima kasih ya. Selamat datang ke peserta mata kuliah publik dari UNJ. Saya sangat bergembira ya bisa bersilaturahmi dengan ya kalau saya mah sebutnya teman-teman saja ya, teman-teman dari UNJ. Kalau dosen di UNJ-nya siapa? Dosen publik, dosen ekonomi publik UNJ. Kayaknya nggak ada sih Pak, ekonomi publik karena makanya kita ngambil di UPI gitu. Oh, di kurikulumnya nggak ada ekonomi publik? Iya, jadi biasanya kalau yang ada mata kuliahnya itu ngambilnya harus di UNJ. Oh, disangka ada di sana, nggak ada. Oh, jadi ngambil ke UPI karena di UNJ tidak ada ekonomi publik gitu. Iya. Pantesan ya. Kalau kemarin kan dengan dengan UNESA kan memang ada di sana misalnya ekonometri. Ekonometri ada ya di UNJ? Ada Pak kalau ekonometri. Nah, itu kan waktu semester kemarin ada ekonometri dari dari UNESA ngambil di UPI. Dari UPI ada yang ngambil di sana. Jadi lintas ini ya, lintas universitas. Jadi ada yang dari UPI mengambil ke UNESA, ke tapi kalau ke UNJ kayaknya belum pernah. Kemarin itu ke ke UNESA. Nah, kemudian dari juga ngambil di UPI gitu ya. Jadi bertukar-tukar gitu. Oh, jadi di UNJ nggak ada ekonomi publik ya. Oleh karena itu ngambil di UPI gitu. Iya Pak, gitu. Oh, oke. Terima kasih ya Gusti ya.
Jadi Iya, tolong Bapak. nanti dicatat saja nomor-nomor itunya ya, nomor-nomor HP-nya, kirim ke AI ya. Sudah ada nomor AI-nya ya? Ya, sudah ada Bapak. Nanti dihubungi. Ya. Jadi nanti AI di ini ya, di add aja di apa di grup ya, di grup WA. Halo Adelia siapa ini Pak? Adelia siapa ini dari UN? Azriani, Pak. Dari mana? Dari Jakarta. Iya, Pak. Dekat Taman Mini. Oh, dekat Taman Mini. Dekat Taman Mini ya. Iya, Oke. Pak. Oke, terima kasih ya sudah bisa bergabung di Zoom ini ya. Nanti ini jadi sedang diskusi ini dengan teman-teman dari UPI dengan yang lain ini. Jadi mau gimana ya? Jadi di masa pandemi ini kita coba buat pembelajaran. Mungkin ada yang biasanya yang ceramah apa gitu ya, tanya jawab ya ada, tapi saya lebih banyak nanti ke aktivitas Anda ya. Jadi Anda kan sih membahas kasus ya, membuat apa tulisan produk ya, produk multimedia ya. Jadi mengembangkan potensi Anda di mata kuliah ini tidak hanya belajar apa dengan ceramah yang konven yang monoton gitu ya. Bisa Iya, Bapak. Saya bukan dari Jakarta, Bapak. Saya dari Kebumen. Oh, Kebumen. Kebumen. Tapi sekarang tinggal di Jakarta atau dari Kebumen? Sekarang di Kebumen. Tapi kalau misal kuliahnya offline. Rencana Kebumen, belum Kebumen sih, Pak. saya selalu ingat ya kalau dari Bali bawa mahasiswa selalu pulangnya selalu singgah di Kebumen tuh, di apa sih ada tempat singgah apa? Kayak apa sih, kayak resto gitu, resto. Kalau dari Surabaya, dari Jogja, dari Bali, pokoknya arah dari Jogja ke Bandung itu selalu singgah di Kebumen. Ada resto apa sih? Ada resto? Yang ada, masuk Bapak. ke dalam, yang masuk ke dalam dah. Candi Sari mungkin ya, Pak? Candi Sari, betul. Candi Sari ya. Itu rumah makan ya, resto? Iya, ada hotelnya juga, penginapannya. Nah, itu biasanya mahasiswa lewat situ jam 8, terus karaokean, dangdutan, baru jam 10 pulang ke Bandung gitu. Ya, ingat saya Candi Sari ya. Terus ada juga alumni ya, ada sih banyak alumni dari UPI juga di Kebumen. Ya, terima kasih Nazipah. Jadi sekarang di Kebumen ya. Itunya makanan itu lanting apa sih? Makanan khas lanting ya, makanan khasnya ya. Iya, lanting ya, dari singkong ya. Kalau Niretno Pratiwi ini dari UNJ juga ya? Niretno. Iya, Bapak, dari UNJ. Orang Bali bukan? Bukan, Bapak, saya orang Jawa. Orang Jawa. Bukan, Bapak, saya orang Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Tengah, Pak. Di mana? Di Tegal. Oh, orang Tegal. Orang Tegal. Iya. Berarti banyak ini ya, punya rumah apa? Warung Tegal ya? Iya, banyak, Pak. Sekarang tinggal di Tegal? Enggak, Pak, saya tinggal di Depok.
Oh, itunya dari Tegal gitu, orang tuanya. Iya. Buka warung Tegal enggak? Enggak, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi ya itu mungkin ya nanti di akhir mungkin perkenalan dari ini. Tapi nanti di kuliah Zoom enggak ini ya enggak sepanjang inilah enggak sampai 2 jam mungkin ya. Paling maksimal sejam lah. Sejam berapa? Sejam lebih lah gitu ya. Jadi mata kuliah ini nanti ada mungkin ada presentasi ceramahnya, ada presentasi, ada diskusi, ada bahas kasus, kemudian ada seperti tadi sudah disebutkan ya, ada produk akhir nanti proyeknya ya, proyek akhir ya. Saya ulangi lagi, proyek akhirnya mungkin bisa terserah ya, banyak pilihan apakah mau. Jadi nggak usah, bisa sama bisa berbeda ya, bisa makalah, bisa hasil riset, bisa karya multimedia ya. Ya, jadi bisa beragam, tidak usah sama lah. Multimedia juga bisa macam-macam, bisa podcast, bisa video, bisa animasi atau apa ya. Jadi setelah kuliah ini Anda punya karya ya. Ya, karya. Kalau video bisa di-upload di YouTube. Saya upload di YouTube ya. Di teman-teman Jakarta UNJ sudah punya channel YouTube. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas video atau apa bisa di-upload di YouTube gitu ya. Ya sebelum menjadi YouTuber profesional lah, kita latihan di sini di mata kuliah ini. Oke, tadi udah menyimak pembukaan dari awal? Belum mungkin ya? Jadi tadi baru pembukaan saja sih, sebenarnya itu belum masuk ke materi ya. Baru pembukaan, kemudian ruang lingkup ini tadi. Nah, jadi ruang lingkup ini gambaran secara umum ya, gambaran materi ekonomi publik itu tadi membahas ini ya, kegagalan pasar ya, kegagalan pasar. Jadi kenapa pasar gagal ya, kemudian masuk peran pemerintah, kemudian ternyata peran pemerintah juga makin lama makin tidak efisien karena banyaknya birokrasi dan regulasi ya, itu tidak efisien, menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dan jadi kan kalau lihat periode ya, di 90, di era-era setelah Perang Dunia Kedua itu kan di tahun 1929 kan ada depresi ya, the Great Depression 1929 ya. Nah, kemudian kan muncul peran pemerintah, Keynes ya, John Maynard Keynes, peran pemerintah muncul, kemudian masuk peran pemerintah. Nah, sampai dengan semakin kuat ya, era tahun 40, 50 setelah Perang Dunia Kedua, itu peran pemerintah semakin kuat di dalam sistem perekonomian hampir di semua negara. Nah,
tahun 70-an itu sudah mulai ada ketimpangan-ketimpangan akibat peran pemerintah yang semakin kuat dan pasar yang semakin terdistorsi oleh regulasi dan birokrasi. Ya, jadi peran pemerintah itu digambarkan oleh ada banyak birokrasi ya, birokrasi, perizinan, peraturan, perizinan, nah itu birokrasi, kemudian regulasi peraturan. Ya birokrasi ya perizinan atau apa misalnya banyaknya institusi, banyaknya lembaga yang ikut campur tangan di dalam pengelolaan perekonomian ya dibandingkan dengan pasar ya yang model-model klasik pasar. Kalau di dalam ekonomi pasar kan peran pemerintah relatif lebih sedikit. Nah, dengan peran pemerintah yang semakin kuat tahun 70, nah akhir ya awal 80-an itu terjadi ya seperti terjadi tahun 1929 tahun 30. Jadi peran pasar hilang masuk oleh peran pemerintah. Nah, kemudian peran pemerintah juga ternyata menyebabkan pasar tidak efisien, ya pasar menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Nah, mulai tahun awal 80 itu ada deregulasi dan debirokratisasi gitu. Ya, jadi sudah mulai dihilangkan peran pemerintah dan peran regulasi-regulasi mulai dihapus ya. Jadi regulasi peraturan. Contohnya kalau di sektor moneter, banyaknya di sektor moneter. Ya, kalau di sektor moneter itu tahun awal 80 ya 81, 82, 83 itu ditandai dengan ini ya dibebaskannya sektor perbankan untuk membuka cabang-cabang ya sampai ke pelosok gitu ya, sehingga lembaga perbankan itu tumbuh sangat kuat, sangat banyak gitu ya, seperti jamur di musim hujan gitu ya, banyak jumlah banknya. Nah, kemudian dibebaskannya tabungan ya, dibebaskannya ini bunga ya, setiap lembaga bank untuk menentukan tingkat bunga, baik bunga kredit maupun bunga pinjaman ya, punya tabungan, simpanan dan kredit ya. Kemudian dibebaskannya untuk menyimpan ya, menyimpan dan mengambil ya. Nah, era 20-an 90-20 itu sudah dengan otomatik ini ya, dengan di internet ya, dengan digital ya. Sekarang sudah ke e-money ya. Nah, jadi itu perkembangan di publik ya. Jadi intinya kenapa harus ada peran pemerintah? Kenapa pasar gagal? Ya. Jadi ini dua hal yang menyebabkan kenapa peran pemerintah harus ada akibat kegagalan pasar. Kemudian peran pemerintah itu semakin lama semakin kuat, ternyata tidak efisien. Nah, harus kemudian ada deregulasi dan debirokratisasi. Nah, itu sebenarnya dengan deregulasi dan debirokratisasi sebenarnya kan ke pasar lagi. Ya, kembali lagi ke pasar. Ya. Jadi ekonomi pasar dan ekonomi pemerintah gitu ya. Nah, ini tadi kegagalan pasar. Nah, salah satunya ini ada barang publik ya, kajian kita. Jadi tadi kenapa pasar gagal? Salah satunya karena ada barang publik ya. Jadi di dalam perekonomian itu tidak hanya ada barang private, tapi ada barang publik ya. Nah, itu tadi ada nanti teori barang publik, kemudian teori barang swasta ya. Nah, itu kajian yang akan kita. Nah, kemudian ada eksternalitas ya. Nah, mungkin ini kalau di teori ekonomi mikro ini mungkin sudah ada ya, sudah belajar mungkin tentang eksternalitas ya. Jadi apa itu eksternalitas, kemudian dampaknya bagaimana,
kasus-kasus eksternalitas yang positif, yang negatif, kemudian jenis-jenis eksternalitas, cara memperbaiki, ya, kemudian pajak untuk mengatasi eksternalitas. Nah ini kajian eksternalitas ya. Nah jadi kalau di mikro pernah belajar ini mungkin hanya pendalaman untuk mengembangkan pengetahuan Anda tentang eksternalitas, dan ini sebagai salah satu penyebab dari adanya ya. Nah ini juga umum. Nah kemudian ini jadi kajian juga tentang pengeluaran pemerintah ya. Spending ya, expenditure ya, pengeluaran pemerintah ya. Jadi tadi ada kegagalan pasar, ada kegagalan pemerintah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pemerintah, kemudian ada expenditure ya, pengeluaran pemerintah. Ini jadi kajian juga ya. Intinya tadi kan di GTX ya. G-nya mewakili pengeluaran, TX-nya melalui penerimaan. Kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian APBN. APBN ya, juga ini jadi kajian publik ya. APBN ini sebagai, kalau di fungsi pemerintah tadi yang alokasi, distribusi, stabilisasi, nah dialokasi ya. Jadi APBN ini, budget ini sebagai policy ya, sebagai polisi pemerintah di dalam mengalokasikan sumber-sumber dayanya bagaimana supaya efisien, supaya pengalokasiannya supaya efisien dan bisa meningkatkan output, bisa meningkatkan GNP, bisa GDP, pertumbuhan naik, ya, kemudian pengangguran berkurang, inflasi stabil. Nah itu stabilitas ya. Jadi fungsi budget ini bisa dua, bisa regulator ya, regulator ya, bisa sebagai regulator. Regulator itu untuk stabilisasi ya. Jadi bagaimana kalau sedang inflasi, bagaimana kalau sedang deflasi yang terjadi kemarin di pertengahan 2020 itu kan terjadi deflasi ya. Jadi bagaimana mengatasi deflasi ini dengan budget, apakah harus budgetnya defisit gitu ya, bagaimana supaya tidak deflasi ya, tidak inflasi tidak deflasi juga gitu ya. Inflasinya stabil, tapi kalau deflasi juga, nah ini berbahaya juga ya. Jadi bagaimana mengendalikan perekonomian, mengatasi deflasi dengan mengatur regulator, sebagai regulator ya, sebagai untuk mengatur stabilitas perekonomian ya. Nah ini jadi kajian APBN. Kemudian, nah jadi tadi ada penerimaan, ada pengeluaran, kemudian ada penerimaan ya. Jadi posisinya itu ada pengeluaran, ada penerimaan, dan penerimaan pengeluaran itu ada di APBN. Sebenarnya nanti di APBN ya. Kemudian apa lagi nih, penerimaan. Nah, salah satu sumber penerimaan yang terbesar di dalam perekonomian adalah pajak. Ya, meskipun sumber-sumber penerimaan itu bukan hanya dari pajak, ya, tapi sebagian besar ya, hampir mungkin di atas 70 atau 80%. Coba lihat nanti di data APBN
Ya, sumber penerimaan negara itu sebagian besar dari pajak ya. Oleh karena itu di dalam analisis makroekonomi kan kita banyak diwakili oleh pajak ya. Jadi dalam analisis makro kan di dalam model tadi GTX itu kan seolah-olah penerima itu dari pajak saja, padahal sebenarnya penerimaan pemerintah itu bukan hanya dari pajak ya, tapi sebagian besar dari pajak ya. Oleh karena itu di dalam analisis banyak menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan. Belanja, ini mah belanja pengeluaran ya. Dana perimbangan ini nanti di APBN. Nah, ini bentuk APBN yang mungkin berbeda ya dengan di era yang 2 tahun setelah tahun 2000 dengan sebelum tahun 2000. Ini agak ada perbedaan APBN ya. Ini Bapak, mohon maaf, ini mikrofonnya termute, Pak. Iya Pak, ke mute kayaknya Pak. Oke, suaranya kedengaran? Nah, sekarang ada lagi Pak. Oke, jadi terdengar, Pak. Ini apa sih fakultas? Ini pilihan aja ya. Jadi kalau di model-model pembangunan yang sekarang itu, jadi pembangunan kan ada pembangunan sih maju ya, perekonomian maju, pembangunan maju, perekonomian naik, pertumbuhan naik, tapi kan kerusakan lingkungan tidak di ini ya. Jadi dampak pembangunan itu menyebabkan adanya kerusakan lingkungan ya, pencemaran lingkungan, kemudian ada public good dan lain-lain ya, eksternalitas gitu ya. Nah, itu tidak dihitung. Nah, sekarang sebenarnya hasil pembangunan itu harus dikurangi juga dengan kerusakan lingkungan yang ada gitu ya. Jadi tidak hanya hasil yang positifnya, tapi juga harus dilihat dampak lingkungannya ya. Jadi buat apa misalnya pembangunannya berhasil, perekonomiannya tumbuh, tapi lingkungan rusak gitu ya. Nah, itu jadi sekarang juga dilihat ya di dalam pembangunan, dalam hasil pembangunan itu dilihat juga dampak-dampak negatif dari hasil pembangunan tersebut gitu ya. Sebenarnya itu saja mungkinnya secara garis besar ya. Jadi kira-kira secara garis besar itu yang intinya ruang lingkup dari mata kuliah ini
Halo, masih bisa menyimak? Bisa, Pak. Masih, Pak. Nah, ini Masih, Pak. kayak apa kalau saya sudah screen share ini kayak nge-lag ya. Jadi nggak bisa balik. Butuh waktu untuk kembali apa ke pindah ini ya. Stop screen-nya jamaah bisa dikendalikan dari situ, ditutup. Ini saya udah nggak bisa nutup lagi. Bisa Pak, sudah ditutup Pak. Nanti masih nge-lag ini jadi oke, jadi ya ini saya kemarin kebingungan ya ketika screen share nggak apa misalnya mau masuk lagi ke slide yang lain ini nggak agak kesulitan, berarti kan harus ditutup oleh host ya. Ya biasanya kan ada ini klaim hostnya Jamal. Ada Bapak dikasih sama Prodi Pak. Ke Oh, udah setiap ada KM. klaim hostnya ya. Iya. Ya, jadi nanti Jamal ketika jadi host juga nunjuk co-hostnya ya. Siapa? Jadi kalau Jamal ada gangguan masih jalan, nggak kalau Jamal gangguan kan nanti mati semua gitu. Jadi selalu ada 2 atau 3 yang dijadikan apa co-hostnya ya. Ya boleh saya, boleh yang lain gitu ya, siapa aja lah. Yang terutama yang emang sinyalnya bagus ya. Saya juga ini tadi kayaknya enggak ini kurang stabil nih sinyalnya. Jadi ketika screen share itu nge-lag, setelah buka slide itu udah nge-lag gitu ya. Kemudian nggak muncul stop share-nya nggak muncul ya. Oke lah. Oke, ini mungkin ya secara garis besar itu yang intinya kita bisa lihat tadi di persamaan YCIG, TX, TR, ekspor impor. Jadi kita di publik ini hanya di sekitar GTX, TR ya, subsidi, pajak. Jadi intinya secara garis besar kita materi publik itu ya di sekitar itu ya, kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, kemudian tadi pasar itu gagal karena ada inflasi, ada pasar tidak sempurna gitu ya, ada public good, ada eksternalitas. Itu sebagai faktor-faktor yang membuat kegagalan pasar ya. Nah, kemudian masuk peranan pemerintah, juga pemerintah ternyata gagal ya, tidak bisa menanggulangi perekonomian. Ya, sehingga harus ada deregulasi, ada debirokratisasi. Artinya setelah ada deregulasi dan debirokratisasi itu sebenarnya perekonomian itu masuk ke pasar lagi ya, ke pengaturan pasar lagi. Nah, kemudian tadi ada pengeluaran pemerintah, ada penerimaan pemerintah, dan itu bisa dilihat di APBN sebagai fungsi alokasi, fungsi budgeter, ya fungsi regulator, ya APBN ya. Budget itu sebagai fungsi untuk mengatur penerimaan pengeluaran dan untuk mengatur bagaimana perekonomian stabilitas. Lewat apa? Lewat alokasi. Ya, alokasi apa? Alokasi sumber daya yang dimiliki oleh negara, oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian tadi salah satu sumber penerimaan kan pajak. Nah, kita banyak nah kalau pajaknya mungkin nanti lebih ke makro ya, dampak pajak makro. Karena sekarang kan ada mata kuliah perpajakan ya. Nah, saya mungkin nanti nggak, biasanya yang kayak PPh pasal 21 apa itu dibahas di sini di publik ya. Tapi karena Anda kan sudah dapat perpajakan ya, mungkin kita kajian pajaknya makro ya. Bagaimana dampak pajak atau insentif pajak terhadap perekonomian secara makro. Ya, lebih ke kajian makro ya. Nah, kemudian tadi juga ya ada ini pencemaran ya, semacam itu sebenarnya terkait dengan eksternalitas ya.
Pencemaran lingkungan itu terkait dengan eksternalitas. Nah, itu saja mungkin ya secara garis besar ruang lingkup dari kajian ekonomi publik ya. Oke, ini sudah jam berapa ini? Waduh, udah jam 9. Ini udah 2 jam berarti ya. Saya buka diskusi saja ya. Silakan ada mungkin pertanyaan, pernyataan, sanggahan atau apapun yang akan Anda sampaikan, silakan. Ini ada waktu 30 menitan lah ya. Nah, termasuk metode ini ya, metode pembelajarannya ya. Ada usul dari teman-teman, silakan. Tapi yang jelas basisnya itu ya, team based learning, kemudian project based learning, kemudian problem based learning ya, itu ya. Jadi nanti saya akan tidak. Jadi kalau materi mas silakan saja Anda pelajari, baca gitu ya. Cuma nanti saya akan memunculkan sebuah kasus atau sebuah problem dan harus Anda pecahkannya ya berdasarkan teori. Ya, nanti silakan dari UPI ya terkait dengan tadi belum itu ya S-nya rancangan rencana pembelajaran semesternya ada ya, nanti saya share supaya itu di WA saja ya, di spot nanti sebenarnya di spot ada. Di spot itu sudah ada dari pertemuan 1 sampai 16 ada. Jadi saya tidak men-share RPS karena sudah ada di spot. Ya, jadi Anda lihat di spot pertemuan 1 sampai 16 ada. Cuma di situ memang di metode bentuk pembelajaran belum. Ya, masih yang dulu belum ya. Nah, nanti saya rubah mungkin di situ pembelajarannya apa, membahas kasus. Kemudian dari kasus itu dibahas, dianalisis, kemudian jadi semacam report ya, dari reportnya kemudian dipresentasikan ya. Nah, dipresentasikan dari kasus-kasus yang banyak itu nanti bisa jadi project riset, project penelitian, jadi makalah